sampingnya Nabi Yakub bilang, ya udah boleh bawa jalan-jalan, tapi dijaga ya. Setelah itu pagi telat juga, dan Nabi Yusuf diajak jalan-jalan. Dan ada ide untuk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya melepas baju Nabi Yusuf dan mengikat kakinya Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam batu. Kakak-kakaknya mengasih bajunya dilumuri darah batu. Dan mereka pulang sambil menangis dan bilang kepada ayahnya, "Wahai ayah, kami tadi tidak sengaja, kami tadi berlomba lari dan Yusuf kami tinggal di tempat barang-barang kami makan serigala." Setelah itu baju yang melumuri darah batu dikasihkan ke ayahnya Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub sedih sampai buta. Setelah itu datanglah Isabel mau mengambil air, dan setelah itu timba yang buat mengambil air dijatuhkan ke dalam gunung. Setelah itu mereka mengangkat dan bilang, "Oh, ada kabar gembira, ada seorang anak muda. Ayo kita jual, tampaknya cukup tampan." Setelah itu dijual dengan harga yang sangat murah. Setelah itu dibeli Raja Balir, dibawa ke kerajaan. Dan saat Nabi Yusuf besar, Zulaikha memanggilnya ke dalam itu. Setelah itu Nabi Yusuf bilang, "Aku mengatasnamakan Tuhanku." Setelah itu dia lari dari Zulaikha. Setelah itu Zulaikha menariknya sampai di belakang bajunya Nabi Yusuf. Dan Zulaikha bilang kepada suaminya, "Hai suamiku, apakah tiga orang ini yang nanti ada yang sangat sedih?" Setelah itu Nabi dan ada seorang pengawal yang bilang kepada raja, "Kalau baju sobek di depan Zulaikha yang benar, kalau sobek ke belakang itu yang benar." Dan Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Nabi Yusuf saat bebas, kakak-kakaknya ayah Nabi Yakub menyuruh pembasar untuk mengambil makanan dan disiapkan galuh. Dan Bunyamin diajak ke ruang atas. Setelah itu Nabi Yusuf bilang kepada saudaranya, "Wahai Bunyamin, tidaklah engkau mengenali saudaraku Yusuf?" Setelah itu Bunyamin bilang, "Wahai Yusuf, kau masih hidup. Pasti ayah senang sekali melihatmu." Setelah itu Yusuf menyiapkan galuh dan gelas emas dimasukkan ke dalam kantong Bunyamin. Setelah itu mereka mau pulang, dan Nabi Yusuf bilang kepada pengawalnya, "Hai pengawal, tidaklah kau tahu gelas emas dan dicari di karung, dan ternyata ditemukan di tempat Bunyamin. Bunyamin ditahan dengan kakak tertuanya." Setelah itu ayah menyuruh untuk meminta gaduh lagi karena persediaan makanan habis. Setelah itu
Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang dibawakan oleh Ananda Nazar. Untuk penampilan selanjutnya yaitu tari hadrah yang akan ditampilkan oleh Ananda Diva, Ananda Fatia, Ananda Elsa, Ananda Naila, Ananda Alsa, dan Ananda Nabi dan Ananda Afika. Kami persilakan.
yang maha perkasa, maha benar, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang datang kemudian pulang padamu sekali lagi dan sekali niscaya padamu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia akan zamanmu dalam keadaan lagi. Dan sungguh telah kami hiasi langit dan bumi dengan bintang-bintang yang kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelintasi kami. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingat kepada Tuhannya akan mendapat jalan-jalan. Dan itulah puluh-puluh tingkat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedangkan neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Yang kali atas kumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya pada mereka, apakah pernah ada orang yang dapat memperkenalkan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang memberi peringatan telah kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan apa peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penduduk neraka yang menyala-nyala. Maha suci Allah atas segala firman. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian harus Al-Quran yang dibacakan berketerusan dan tidak ada putus-putusnya, bahkan dalam kehidupan kita selama 24 jam nanti tadi maupun ke depan. Walaupun puja dan puji syukur kita itu tidak sebanding dengan keagungan Allah. Dan sungguh barang siapa yang bersyukur kembalinya pada diri kita, dan barang siapa ingkar juga kembalinya pada kita sendiri. Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah dan juga segala stafnya, juga Bapak undangan yang semoga dirahmati oleh Allah. Kami mewakili lembaga dan juga ini menjadi kebiasaan Muhammadiyah adanya khutbah iftitah. Pada kesempatan ini saya tidak akan ngomong panjang, nanti kalau lebih dari 7 menit wonten sing angkat tangan Bu nih. Sudah melampaui. Intinya ngaten. Kita akan bincang pendidikan sebentar saja. Karena sekolah kita ini sebenarnya
sekolah yang hebat, dan saya baru menemukannya konsep seperti ini. Sekolah yang ditata untuk benar-benar mendidik sesuai dengan fitrah Islam atau nilai-nilai Islam. Sehingga ketika ke sana yang ingin kita bangun, satu, konsep orang tua terhadap anaknya itu bagaimana. Dengan itu pengen anak idealnya, anak idolanya bagaimana. Kemudian yang kedua, sekolah ini sudah bisa apa belum? Baru nanti bagaimananya kita atur sambil jalan. Saya khawatir kalau kita tidak menemukan jalan yang sama. Sekolah itu masih pada umumnya, sehingga kehadiran dalam acara seperti ini dianggap jadi beban. Padahal ini bagian usaha jariah dari diri kita, bahwa kita besok akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, bahwa kita sedang mendidik anak yang diamanahkan dari Allah. Sekedar Bapak Ibu hadir. Makanya kami kemarin ketika punya anak asuh, karena bersama dengan muktamar, mau saya tidak hadir. Tetapi mohon diprioritaskan dan hadir, ini wajib. Akhirnya kami datang ke muktamar lewat, kemudian setelah itu juga pergi ke sana walaupun terlambat ya. Yang dikumpulkan hanya 4 orang dari Pacitan semuanya. Kalau Bapak tadi tidak hadir di sini, walaupun ustadznya dan direkturnya itu menunggu kami tidak butuh dibantu dalam keuangan, Pak. Anak-anak itu gratis, setiap anak 1 juta per anaknya, dan dikasihkan kemudian dibayarkan ke pondok. Tetapi kehadiran Bapak ini sangat penting untuk menunjukkan kesungguhan bahwa ini bagian dari kewajiban orang tua. Kalau tidak hadir, tak pulangkan anak-anaknya. Anak 4 dari Pacitan. Kebetulan ke rumahnya Pak Heri di Klaten, bisa di Cawas. Nah, saya juga belajar dari itu juga. Jadi orang tua itu punya cita-cita yang jelas, cita-cita yang tinggi untuk anaknya ini kenapa? Kinten-kinten napa Bapak Ibu? Napa masih anakku biar sukses, bahkan anakku biar jadi ini, jadi itu, jadi hafid. Kalau kita belajar dari Al-Quran, maka tidak ada satu kata pun yang ada di sana kecuali pengen menjadikan anaknya jadi anak soleh dan nanti bisa ketemu di akhirat bersama-sama di surga. Jadi sekolah itu dalam rangkanya kesolehan. Kalau soleh ditambahin nanti baru jadi guru yang soleh, jadi dokter yang soleh, jadi polisi yang soleh. Kemudian yang kedua, ketika bapaknya sudah sama, anak-anaknya juga sudah sama diarahkan ke sana, makanya Yakub pun ketika dipisahkan dalam Al-Quran, yang ditanyakan pertama kali, tahukah kamu tentang kisahnya Yakub ketika mau meninggal dunia? Yang ditanyakan, apa yang kamu sembah setelah kematianku? Tentang fitrah tauhid. Nanti sudah dibahas panjang sekali tentang kesaksian ini, sangat luar biasa kalau mau dibahas ini. Dalam artinya kesaksian keislaman anak kita dalam waktu di alam roh, kemudian di dunia itu yang tertinggi sebagai khalifah, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Ketika orang tua dan sudah, maka kita bersama sekolah untuk menuju ke sana. Bagaimananya bareng-bareng. Orang tua boleh bahkan masuk ke kelas untuk menyampaikan sesuatu pengajaran. Angsa buatan karena konsep yang dibangun itu. Karena ada orang tua yang kemarin itu bingung sekali, pingin ketika sekolah itu ada kekurangan, maka dia pun memberi contoh bagaimana pengajar yang baik. Cuma sayangnya beliaunya itu pindah di
Universitas Unibra jadi dosen di sana. Yang dulu juga dijadikan semacam apa ya, teman untuk berbincang tentang sekolah adab. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kesiapan kita yang pertama, cita-cita terbesarnya ditancapkan lagi untuk membentuk anak yang soleh, untuk diawali dari Bapak Ibu yang soleh, nanti bisa meminta gambaran guru-guru yang soleh, kemudian lingkungan sekolah yang soleh. Dengan cari di Al-Quran Nabi siapapun yang posisinya paling terbaik maupun paling terendah, semuanya tentang kesolehan. Contohnya Nabi Sulaiman yang kerajaannya tidak ada di belakang dan tidak ada di depannya sampai hari kiamat untuk melebihi kebesarannya. Tetapi doanya terakhir itu, Robbi auzikni an askuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Satu ayat yang sama di tempat yang lain, wa aslih li dzurriyyati, maka perbaikilah keturunanku, keluargaku, waktu ilaika wa anna minal muslimin. Intinya wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kalau saya ngomong terlalu banyak nanti keliru, dan saya mohon pamit sekalian karena tadi masih wonten amanah, wonten kelas yang lain. Tinggal mawon saking pengennya saya menyampaikan ini. Jangan-jangan Bapak Ibu menyerahkan anaknya di sekolah adab ini dengan pede dan percaya diri, setelah itu ditinggal dan tidak mikir karena hanya mikir dananya. Tetapi tidak. Ayo kita bersama-sama, ya, karena besok kita akan dimintai pertanggung jawabanku anfusakum wa ahli. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada apa-apa